Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita akan bahas tentang tema kita kekurangan ngeluh. Kalau lebih sombong, Masya Allah ya. Dan untuk mengawali ini, pembahasan ini mohon kesediaannya Kiai. Kadang-kadang memang kefakiran ilmu akan diri kita ini ya. Yang namanya sombong, itu ada datang begitu aja tanpa kita sadar. Nah kalau misalnya udah kekurangan, jadi rendah hati, jadi apa ya minder. Akhirnya gak mau gaul gara-gara kita kekurangan. Nah mohon ilmunya nih Kiai, biar kita bisa stabil gitu. Semestinya hal-hal kayak begitu jauh dari orang-orang yang ngaku beriman. Kekurangan ngeluh, dikasih kelebihan berubah jadi sombong. Itu bukan mencerminkan sifat seorang mukmin. Kata Nabi, aku bangga lihat orang-orang beriman. Kalau memang orang beriman dibanggakan sama Rasul. Aku bangga dengan orang-orang beriman. Kalau ditimpa dengan musibah, sabar. Bukan ngeluh. Tapi kalau diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Nah ini kan terbalik sekarang ini. Kalau diberikan kekurangan, buru-buru lapor ke medsos. Tulis status galau, gundah gulana. Dan semestinya memang watak manusia itu kata Nabi dijejelin apapun tidak akan pernah merasa puas. Selalu aja komplainnya kurang. Kalau mulutnya sudah dijejelin tanah baru dia puas tuh. Artinya sudah mati, sudah wafat, sudah. Selama dia hidup selalu kekurangan. Andai kata dia punya gunung satu isinya emas semua, dia akan cari gunung yang kedua isinya emas juga. Itu kan artinya memang manusia selalu klaimnya, komplainnya kekurangan. Maka itu jauh dari sifat seorang mukmin. Ketika seorang mukmin diberi kekurangan, maka dia bersabar. Kayak kondisi kita lah, ditimpa dengan COVID, corona. Hendaknya jangan ngeluh bahwa memang ini pertama sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, yang terjadi ini bukan di negara kita saja, hampir seluruh dunia. Yang ketiga tentu ada dampak ekonomi jadi carut marut. Ekonomi stuck, tidak berputar. Tentu ini berkaitan. Karena itu seorang mukmin hendaknya harus bisa menyikapi kekurangan itu. Maksud saya begini ya. Kalau diberi kekurangan ngeluh itu sifat manusia. Sebab dia tidak lagi berbicara tentang kebutuhan hidup. Tapi gaya hidup. Makanya diberi berapapun pasti kurang. Bu, ibu dikasih uang belanja sama suami 1 juta. Ibu berangan-angan kalau 1 juta cekak nih. Yang enak dikasih uang belanja 5 juta nih. Suami ngasih lagi 5 juta. Ya. Terus ternyata kebutuhannya nggak cukup. Sebenarnya bukan kebutuhan yang nggak cukup, tapi gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup yang dikelola, insya Allah manusia bisa apa adanya survive. Nggak ada itu kekurangan karena kekurangan mengeluh. Kalau kurang mengeluh nggak ada. Nah lebih celaka lagi ini satu paket. Kalau dia berkurang dia ngeluh. Kalau berlebih dikasih nikmat terlena. Sombongnya keluar luar biasa. Inilah sifat manusia. Maka kembali lagi apa yang dikatakan Nabi, kita sudah dibanggakan orang-orang beriman nih dengan sifat-sifatnya. Kalau ditimpa dengan musibah dia bersabar. Kalau diberi nikmat dia bersyukur. Maka hendaknya nafsu itu memang harus kita kontrol. Jangan sampai kekurangan karena ngeluh, kelebihan terus jadi sombong, itu kan bermainnya di nafsu, harus dikontrol. Syekh Al-Misri yang menambahkan. Iya silakan. Beliau tadi sudah bilang sama ibu-ibu dikasih uang belanja 1 juta, amin.
Dikasih 5 juta, amin. Amin. Artinya apa? Manusia itu nggak ada puasnya. Kalau untuk begitu, amin terus. Sebenarnya gini, ada hadis Nabi mengatakan kalau untuk urusan dunia, lihat bawahan kita. Kalau urusan akhirat, lihat atasan kita. Urusan dunia kita masih pakai sepeda motor, kita lihat yang pakai sepeda. Kita naik sepeda, ada yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada yang tidak punya kaki. Subhanallah. Maka jangan kita banyak mengeluh karena nanti kita akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, lihat yang di atasan kita. Contoh, orang yang berhubungan akhirat. Ada yang sholat malam 5 rakaat, kita cuma 2 rakaat. Kita lihat itu iri sama beliau. Iri yang terpuji. Kan itu iri 2. Hasad yang tercela dan yang kedua ghibtah namanya dalam bahasa Arabnya, bahasa agama. Maka dalam bahasa Indonesianya disebut apa? Iri yang terpuji, ya, atau hasad terpuji. Maka coba perhatikan, kalau seorang yang dalam kesulitan memandang bahwa dalam kesulitan COVID ini atau Corona ini, bahwa kita memang mengalami kesulitan semua, bukan hanya 1 orang, 2 orang, 1 negara, hampir seluruh dunia. Tetapi semua orang ini ngeluh bahwa kita kekurangan, sedangkan Allah masih berikan kesehatan, masih punya nikmat iman, nikmat Islam. Maka kita memandang dari situasi ini dari mata lebah, bukan mata lalat. Halo ibu-ibu? Pemirsa juga, kita memandang keadaan saat ini dengan mata lebah, bukan mata lalat. Mata lebah itu selalu mencari yang indah-indah walaupun di tengah-tengah yang buruk. Di tengah-tengah pandemi ini memang sangat menyulitkan kita, tetapi kita mencari yang indah. Indahnya apa? Pertama, kita bisa dekat dengan keluarga. Ibu-ibu pemirsa juga bisa suaminya baru pertama kali dipimpin suaminya jadi imam sholat tarawih. Walaupun surat yang itu lagi selama 30 hari. Sampai ada seorang ibu-ibu ngeluh, bang gak hafal surat yang lain. Nah, akhirnya kelamaan disuruh suaminya kalau sholat di mana gitu. Biar kita tukar gitu, ganti daripada setiap malam surat inna a'tainaka lagi besok. Ya suaminya hafalnya cuma itu. Karena dia salah milih suami, harusnya kalau mau surat yang banyak cari yang hafiz Quran. Karena hafiz Quran itu menyelamatkan, bukan membawa radikalis ke masjid atau tempat-tempat. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Muslim itu dimanapun berada memandang situasi dengan mata lebah, cari yang indah-indah di tengah yang buruk, bukan mata lalat, mencari yang buruk di tengah yang indah-indah. Lalat itu masuk ke taman bunga, cari yang apa? Yang kotor, yang jorok. Itulah disayangkan pada saat ini. Maka seorang Muslim itu kalau diberi sedikit, alhamdulillah. Pasti saya banyak diberikan. Maaf, ada yang gajinya 2 juta. Istrinya sehat, anaknya sehat. Sekolah anaknya lancar, anaknya pintar, gak perlu apa-apa. Itu dengan 2 juta, 3 juta. Ada yang dikasih 49 juta ya berbulan, tapi merasa gak cukup. Kenapa? Dicabut keberkahannya. Maka tidak menilai dari besar atau kecilnya yang Allah berikan, tetapi kita menilai dari keberkahan yang terletak dalamnya. Ada orang maaf, yang gajinya besar tapi berkahnya nggak ada. Apa yang dia mau dapat? Tidak mendapatkan apa-apa. Maka para pemirsa dimanapun berada, kalau kita diberi sedikit, itu kita pasti ada hikmah Allah. Kenapa? Ada orang masih jomblo. Pas ya Allah kepingin nikah, disuruh sama ustadz sholat malam. Sholat malam rajin, nggak putus-putus. Tapi nggak dikasih sama Allah juga, nggak dikasih jodoh, nggak dikasih nikah. Kenapa? Kata Jibril, ya Allah fulan ini minta, jomblo ini kasihan minta ya Allah kepadamu setiap malam dikasih jodoh. Kata Allah jangan. Kalau aku kasih nanti dia menghilang gak sholat malam lagi. Betul gak? Bukan harus seterusnya menjadi jomblo gitu ya. Bukan, jangan disalahpahami. Maka artinya apa? Orang hamba itu Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Kalau Allah memberi harta berlimpah, rizki berlimpah kepada hamba, mereka akan melampaui batas karena Allah lebih mengetahui. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui kondisi seorang hamba daripada hamba itu sendiri. Ada hamba yang benar-benar harus hidup miskin. Karena kalau diberikan kekayaan akan rusak iman Islamnya. Rajin ibadah, rajin sholat di masjid. Tapi kalau dikasih kelebihan itu luar biasa. Kalau dikasih nikmat yang berlimpah, dia akan bisa merusakkan. Karena
kaya mendadak itu yang berbahaya. Semoga Allah menjaga hati kita dan menjaga iman Islam kita Amin. agar senantiasa kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin Wallahu ya a'lam. Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh nikmat banget hari ini ya Masya Allah ya. Tema-temanya nikmat dibahas dengan sangat apik Masya Allah ya, nikmat banget ya. Dan nanti kita akan melengkapi kenikmatan kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama Ustadz Syam di Ngaji Yuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.